Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir di ruang visual Anda di spesial edisi Challenge Politik dan Pilkada 2024. Saya selalu menghadirkan para talenta politik yang memang memiliki jalur struktural di partai politik. Salah satunya adalah saya berhadapan dengan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Garut, Pak Yuda Pujaturnawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, Mbah Janur. Luar biasa. Aduh, ini Challenge tiba-tiba dibajak mesti podcast nih. Iya, kita ada di challenge spesialis pilkada. Kenapa pilkada? Meskipun kita masih running, menunggu 14 Februari untuk pileg, tapi pilkada juga waktunya tidak lama. Kita hanya punya waktu sekitar 7-8 bulan setelah itu. Pertanyaannya adalah, PDIP saat ini posisinya ada di mana? Apakah masih menunggu bangunan koalisi nanti ketika hasil pileg atau seperti apa? Atau sudah punya sikap setidaknya untuk pilkada ini? Belum, tentu kita fokus di pemilu legislatif dan pemilu presiden ya. Hari ini kami sedang menyiapkan pemenangan pemilu legislatif pemilu presiden 2024 14 Februari. Kalau pilkada masih jauh, ya? November 2024. Hari ini kita sudah ada 23.000 saksi dari 8.000 TPS yang ada. Jadi kita per TPS sudah minimal 2 sudah ada. Karena kita menyiapkan 5 saksi per TPS. Nah, hari ini saya sedang menggelar pelatihan untuk 389 saksi di Kecamatan Garut Kota saja. Karena di untuk Garut Kota saja ada 389 TPS. Ini di Gedung Islamic Center yang sekarang Mbah Janur mendadak meminta saya untuk podcast. Jadi memang kita fokus untuk di pileg-pilpres. Nah, tapi tentu kalau pemilu legislatif kita bisa sukses, tentu infrastruktur yang ada ini akan lebih kuat untuk pilkada. Artinya tiket akan digunakan? Ya, tentu. Maksud saya menggunakannya begini, apakah nanti akan digunakan oleh kader partai atau mendirect atau meminang atau ada yang meminang ke PDIP nanti? DNA PD Perjuangan itu kader partai. Kader ya? Dahulu kan kader partai. Kang Yuda, orang saat ini sudah mulai racing start. Artinya start untuk pilkada itu sudah dimulai, terutama orang-orang di luar struktur partai. Kita di challenge saja sudah mencatat lebih dari 6 yang memang menyatakan sikapnya ingin ikut serta dalam kontestasi pilkada. Kemudian dari sejumlah nama di luar struktur partai ini, ada nggak yang sudah merapat ke Anda sebagai orang di PDIP misalnya? Pak Yuda, nanti saya pinjam partainya. Sejauh ini tidak ada. Belum ada? Sejauh karena mungkin kebanyakan tokoh-tokoh eksternal melihat bahwa PD Perjuangan itu selalu mengedepankan kader ya. Sehingga mereka relatif enggan. Dan memang kita juga tidak selama ini terbukti memang tidak transaksional, tidak seperti itu. Sehingga memang kita mengedepankan kader. Nah, itu saja. Jadi sejauh ini saya selaku Ketua DPC PD Perjuangan belum ada yang bersilaturahmi untuk mereka ingin maju menggunakan kendaraan PD Perjuangan. Belum ada sejauh ini. Tetapi bukan artinya menutup ya? Tidak menutup, tapi kan memang keran untuk itu belum dibuka oleh DPP PD Perjuangan. Jadi saya juga tidak bisa melangkah. Hal-hal tersebut adalah itu domain DPP PD Perjuangan. Jika ada instruksi untuk segera membuka, kita akan membuka. Pertanyaan terakhir saya adalah bangunan koalisi. Ini menjadi sangat penting. Apakah koalisi Pilpres yang standarnya adalah Pileg 2019 lalu, atau memang nanti bangunan koalisi ini bisa berubah pada saat hasil Pileg 2020? Sangat cair berbicara bangunan koalisi karena kita pun apalagi ketua-ketua partai kan banyaknya ada di DPRD ya. Ketua PAN Pak Irwandani ada di DPRD, ketua Gerindra di DPRD Garut, ketua Golkar juga ada di DPRD Garut, seperti itu. Dan itu juga melakukan komunikasi ya selama ini. Jadi memang menurut saya itu akan sangat cair. Peta koalisi pilkada belum kita bisa baca. Karena tentu semua juga melihat dari hasil pemilu legislatif 2024 ya. Artinya saya bisa menyimpulkan bahwa PDIP juga terbuka untuk koalisi dengan partai manapun. Tentu sangat terbuka kan kita makanya nanti kita melihat dulu pemilu legislatif 2024. Tentunya terbuka dalam konteks juga nanti ada kesamaan platform, kesamaan bagaimana membawa Garut ya. Karena kalau saya pribadi melihat 2 periode ini di Pak Rudy Helmi tidak menunjukkan keberpihakan APBD Garut yang berpihak kepada publik.
Nah, tentunya nanti kan kita peta koalisi yang dibangun, kalau saya pribadi akan lebih condong ke partai politik yang akan bahwa postur APBD ini harus dirubah. Oke, skema alurnya karena kita memang dirubah ya? habis oleh belanja operasi Pemda. Jadi APBD kita habis oleh belanja operasi Pemda. Sehingga kita ambil contoh saja, BPJS PBI, APBD itu tidak ditopang dari DAU bidang kesehatan, tapi hanya dari pajak rokok. Pajak rokok ya. Padahal di undang-undang diperbolehkan menggunakan DAU bidang kesehatan, dana alokasi umum bidang kesehatan. Itu, jadi tentu ini kalau menurut saya pribadi tentu akan ada idealisme nanti ketika membangun koalisi dengan parpol mana. Karena tentu politik itu etika untuk mengabdi, bukan semata-mata teknik untuk berkuasa. Nah, mana partai politik yang memiliki kesepakaman bahwa kita etika untuk mengabdi, bahwa mengedepankan kepentingan masyarakat Garut lah. Maka itu sikap PDIP kan mengambil itu. Akan di sana. Yuda Pujaturnawan ini ketua DPC, lebih memiliki kans untuk ngambil tiket ini. Apakah akan Anda gunakan nanti? Belum tentu, karena kader PD Perjuangan kita stok banyak. Nah, kita ada Pak Didi Hasan Bahtiar juga, ada Ibu Juju Hartati, kemudian ada Pak Dadan Waniansah juga. Stok banyak ya. Tentu nanti ada mekanisme tersendiri, karena sejauh ini DPP PD Perjuangan belum berbicara bagaimana modelnya ya untuk pilkada. Kita masih fokus di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, tapi kita stok kader banyak, dan kita pastikan dari pemilu ke pemilu pilkada ke pilkada tiap 5 tahun sekali itu selalu kader PD Perjuangan. Selalu kader ya? 2004 Pak Memo Hermawan, 2009 Pak Dedi Kang Oim, kemudian 2013 kembali Pak Memo Hermawan, kemudian 2018 kemarin Didi Hasan Bahtiar. Fleksibel nggak dalam konteks ini? Harus nomor 1 atau bisa di nomor 2? Karena sejauh ini kan juga pernah PDI mendorong di posisi 2024 sebagai parameternya. Makanya kita mengerahkan segala daya upaya untuk pemenangan di pemilu legislatif 2024, sekaligus bagaimana target suara Pak Ganjar Pranowo bisa di atas suara Pak Jokowi di tahun 2019 kemarin. Untuk Garut? Untuk Kabupaten Garut. Berapa sih targetnya realnya? Ini kan juga akan berimpact pada nanti bekal Anda pilkada. Kalau target untuk pileg kita di 8 kursi ya. 8 kursi. 8 kursi. Jadi ada dari 6 dapil terisi, ada 2 dapil yang kita targetkan ganda kursi. Nah, yaitu dapil 6 dan dapil 1 ini. Artinya kalau misalnya landing di 8 kursi, Anda tidak terlalu beban untuk nyari koalisi kan? Ya. Cukup nyari partai kecil saja yang dukung. Makanya kita lihat hasil dari pemilu legislatif baru berbicara pilkada seperti itu. Baik pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, di ruang visual Anda di spesial edisi Challenge Politik dan Pilkada 2024, itulah perbincangan singkat saya dengan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Kabupaten Garut, Yuda Pujaturnawan. Apapun itu, kita setidaknya punya gambaran bahwa tiket PDIP untuk pilkada tidak akan lepas ke tangan orang lain, yang didahulukan adalah kadernya. Kita akan ikuti perkembangannya sampai pada musim pilkada 2024. Tetap bersama kami di Challenge Politik Telan. Mundur pamit, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.